sumpah pebahalan dan sumpah pocong. Kalau salah yang ngaku, jangan bikin pocong ikut capek. Soal sumpah pocong, Iya, saya ajak sumpah pocong, tapi tidak ditanggepin. Emang susah, emang hobinya tuh nyumpahin orang kayak nih. Kemarin bayinya Mbak Sandy disumpah-sumpahin, sekarang jaksa, besok siapa ya dipindeng-deng lu sumpahin. Halo guys, kembali lagi bersama channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas Isa Zega. Kalau sebutan di kita biasa disebut dengan kalimat Syahrul ya teman-teman. Jadi kayak gini, bayangin kalau kalian lagi di persidangan, tiba-tiba nggak ketemu cara yang lain ya, dan ngatain sumpah pocong. Padahal sumpah pocong itu biasanya sakral banget dan agak-agak kaget gitu. Kita bakal bahas. Jadi si nama Isa Zega ini lagi viral banget teman-teman di sosial media. Kenapa dia bisa masuk ke persidangan ya? Karena dia menjelek-jelekkan di sosial media atas nama Sandi Purnasari. Walaupun si Isa Zega ini nggak menyebut nama secara lengkap, tapi dia hanya menyebut nama Sandi Soundship. Waduh, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa Isa Zega sampai berani melakukan ritual se-ekstrim itu? Dan apa reaksi hakim serta semua orang di ruangan persidangan waktu itu? Tenang, kita bakal bahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, saya ngucapin banyak-banyak terima kasih. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, video pertama nih ya. Sumpah pebahalan dan sumpah pocong. Drama kembali pecah di ruang sidang. Bukan karena bukti baru, tapi karena air mata dan sumpah yang mendadak jadi alat pembelaan utama. Isa Zega, terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Sandi Purnamasari, tampil emosional. Dan kali ini bukan karena tekanan hukum, tapi karena panggungnya mulai meredup. Ia mengklaim semua dakwaan adalah hasil rekayasa dan penambahan sepihak. Tapi ketika hukum bicara lewat pasal-pasal, Isa malah balas dengan emosi dan seruan spiritual. Di hadapan hakim, jaksa, dan publik, Isa mengajak JPU dan pelapor untuk sumpah pocong. Dan mengajak serta menantang jaksa penuntut umum serta pelapor untuk bersumpah pebahalan dan sumpah pocong. Ia menyebut surat Ali Imran ayat 61 seolah itu pasal sakti yang membatalkan tuntutan JPU yang sudah jelas. Yang mana sumpah pebahalan sendiri diatur dalam kitab suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 61. Pertanyaannya, kalau semua memang bisa diselesaikan dengan sumpah pocong dan kutipan ayat, untuk apa kita punya sistem peradilan dan pembuktian hukum? Banyak yang menilai ini bukan strategi hukum, tapi strategi putus asa. Ketika alat bukti tak memihak, ketika saksi tak mendukung, dan ketika logika mulai goyah, maka emosi dan agama pun dijadikan tameng terakhir. Apakah ini upaya menggiring opini agar tampak terzalimi? Atau cuma akrobat logika dari naskah drama yang ditulis di ruang gawat darurat hukum? Tapi satu hal yang pasti, yang benar tak perlu pocong, yang salah tak akan diselamatkan ayat kalau dipakai untuk menutupi dosa. Jujur li, ini akun kayaknya memberatkan si Isa Zega ya. Bahkan diedit loh. Lihat. Niat banget ini akun sumpah. Kalau salah yang ngaku, jangan bikin pocong ikut capek. Kacau. Tapi balik lagi di sini, kenapa kamu Isa Zega? Kan kamu udah merubah penampilan kamu nih dari cowok menjadi cewek ya. Terus tiba-tiba waktu di persidangan kamu ingat namanya punya agama Al-Quran ya, dan berani sumpah pocong gitu kan. Kenapa baru inget gitu? Nggak tobat-tobat dari dulu ya? Ya kita lihat deh komentar netizen gimana. Satu Indonesia tahu kalau yang kau maksud itu Mbak Sandi Purnamasari. Kok masih nggak mau ngaku? Heran. Giliran begini bawa-bawa agama. Ya jelas ya. Sandi Soundship. Ya udah menjelas itu menyinggung sih, arahnya ke sana. Tapi kenapa dia mengklarifikasi kalau itu arahnya nggak ke sana teman-teman? Pocong, sumpah pocong. Fungsi sumpah pocong apa? Ya mungkin kayaknya sih Isa Zega nggak percaya namanya sumpah pocong, makanya dia berani. Ya ini kayaknya udah putus asa teman-teman. Buktinya kayak gimana lagi dia bisa membuktikan? Kayaknya melalui
sumpah pocong ini. Tapi kita lihat deh komentar Isa Zega, responnya gimana nih ya. Soal sumpah pocong. Iya, saya ajak sumpah pocong karena mungkin jaksa penuntut umum saya tidak percaya lagi adilan ya. Sumpah pocong itu adat istiadat aja, tapi mubahalah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ya kalau dia bersedia, saya bersedia hari ini juga, detik ini juga. Dan kita sudah melayangkan suratnya, tapi tidak ditanggepin. Itu artinya apa? Anda bisa menilai sendiri. Bentar ya, saya cut dulu. Sumpah pocong kan atas kemauan dua belah pihak. Yang ngapain toh sama sumpah pocong melakukan hal-hal yang sakral kayak gini. Udah ada hukum gitu. Dan buktinya juga emang udah memberatkan si Isa Zega, teman-teman. Surat mubahalah. Ya kalau kalian beragama Islam, kalian tahu surat Al-Imran ayat 61. Baca sendiri tentang sumpah mubahalah. Ya jangan mau lah ya, jangan mau. Saya juga bingung nih ya. Jadi kayak, gimana? Kok jadi sumpah pocong? Arahnya hukum, kasusnya kok jadi sumpah pocong? Ke arah sakral nih. Kalau dari awal sakral ya sakral. Cuma kan dari awal kan emang udah berjalan proses hukum. Kok pengennya sumpah pocong? Aduh, next. Ya dia berani sumpah pocong. Nanti pas disumpah namanya Isa Zega. Padahal kan aslinya Sahrul. Ya nggak ada efek apa-apaan lah. Konspirasi yang sangat-sangat cakep nih. Malah mental ke orang lain nanti kan. Yang namanya bener-bener Isa Zega. Waduh. Udah tahu agama Islam kan? Udah tahu kan kalau di dalam Al-Quran dilarang ubah bentuk. Gede banget sama si Sahrul. Bener. Udah tahu agama Islam kan? Kok Anda merubah diri gitu. Terus ke Mekah itu ke saf cewek, teman-teman. Dia kan cowok dilahirkannya, tapi dia masuk ke saf cewek. Aduh. Ternyata setelah saya cari tahu, Isa Zega ini dituntut sekitar 5 tahun penjara, teman-teman. Terseret kasus pencemaran nama baik Sandi Purnamasari. Nah, jadi ya mungkin ya 5 tahun itu lama, teman-teman. Hal yang kita habisin di dalam penjara itu sangat membosankan. 5 tahun apalagi buat orang yang kayak sejenis Isa Zega ini. Dia suka banget tuh koar-koar di sosial media. Bayangnya selama 5 tahun dia tidak bisa berkoar-koar di sosial media. Bahkan dia bisa rugi berapa M tuh. Ya biasanya dia kan kerjanya bisa menghasilkan MM. Apalagi terakhir kita lihat di video playlist Sahrul ini, dia sedang bangun rumah, teman-teman. Nah sekarang ya mungkin selama 5 tahun rumahnya nggak tahu deh jadi apa. Fakta terungkap di persidangan, terdakwa Isa Zega akui buat video bos MS Glow. Publik menanti putusan hakim. Kasus ini tegaskan batas kebebasan berekspresi digital. Oke, lanjut lagi. Komentar dari Yolo ini. Saya nggak ikhlas dunia dan akhirat. Ibarat kata, semua jaksa yang nanti mendapatkan azab, ingat muka saya. Dari mau keluarganya, dari mananya. Kalau seandainya terjadi musibah besar terhadap keluarganya, ingat muka saya. Dunia dan akhirat saya tidak akan pernah memaafkan. Emang susah, emang hobinya tuh nyumpain orang kayak nih. Kemarin bayinya Mbak Sandy disumpah-sumpahin, sekarang jaksa, besok siapa ya dipindeng-deng lu sumpahin. Gue sangat mengerti lo nggak bisa mengalami ini karena nggak ada motherhood di dalam diri lo, tapi at least lo punya fatherhood kan. Kalau lo bicara nggak rela, nggak ikhlas, nggak bisa maafkan, nggak ridho, terus apa kabarnya seorang ibu hamil yang tiba-tiba nih nggak tahu apa-apa nih anaknya nih bayinya dibawa-bawa ke urusan duniawi, bahkan sampai pendarahan 3 kali. Iya, lo nggak bakal ngerti. Tapi sekali lagi, lo nggak punya motherhood, tapi lo pasti punya fatherhood. Tapi di sini gue sebagai netizen gue menyatakan gue tahu bahwa orang yang lo maksud dalam story-story lo itu yaitu Mbak Sandy Purnamasari dan MS Glow. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran penting buat lo Sahrul dan kita lihat nanti vonisnya seperti apa. Udah takut disumpahin. Takut disumpahin. Waduh, kok ngemeng-ngemeng iya juga nih. Kok saya jadi takut disumpahin ya. Ngeri banget. Siap-siap ya kamu hakim, kamu bakal terkena azab dan dihantui oleh wajahnya Sahrul. Ngeri banget, kayak mirip-mirip film Walid ya. Bayangkan wajah saya. Tapi bisa digarisbawahi juga kalau di sini Sahrul emang kayaknya hobi sumpah-sumpah ya. Karena terakhir karena dia terjerat kasusnya Sandi Purnamasari ini karena dia menyumpahi anaknya, teman-teman. Dan sekarang hakim yang disumpahin, luar biasa. Kita lihat komentar netizen. Duta Sumpah Indonesia si Sahrul ya, bakal balik ke Sahrul sendiri. Ini Sahrul ngomong apa? Ngomongin sumpah. Orang di persidangan nunjukin bukti dan nunjukin sumpah dia. Ya, itu aja teman-teman video yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan karena saya takut dikutuk.
Sampai jumpa di video. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik dan FYP di channel FKR Project. Atau kalian ada video, kalian bisa ke tag akun TikTok saya di sini ya, FKR Project akunnya ya. Itu akun yang saya pakai dan saya aktifkan di situ. Kalian bisa aja tag video di sini. Sampai jumpa di video. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.